مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, panjang umur, terutama nikmat iman Islam, sehingga kita masih berada di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat yang telah kita tunaikan tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah penghapus dosa-dosa kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat tarawih pada malam hari ini, izinkanlah kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas menyampaikan beberapa maklumat. Pertama, yaitu bertindak sebagai imam sholat tarawih sekaligus penceramah, insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Heru Abu Hanim SPDI. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya laporan keuangan. Saldo tanggal 18 Maret 2025 sebesar Rp16.195.000. Pemasukan tanggal 19 Maret 2025 sebesar Rp974.000. Pengeluaran Rp750.000. Sehingga saldo per tanggal 20 Maret 2025 sebesar Rp16.419.000. Atas nama DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para jamaah yang telah menginfakkan hartanya di Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah membalas dengan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Kami dari DKM Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk berbuka puasa, baik itu berupa makanan ataupun uang tunai. Dan bagi para jamaah yang ingin menyumbang untuk buka puasa dapat menghubungi Bapak Adam Kusmanto atau Bapak Haji Abdul Mukti. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki malam 21. Kami mengundang para jamaah sekalian untuk melaksanakan i'tikaf dan qiyamul lail di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini. Ya, insya Allah qiyamul lail akan dipimpin oleh Al-Ustaz Abdul Fattah Rahmatullah Al-Hafiz. Masjid Al-Ikhlas menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat, infak dan sedekahnya dapat menghubungi loket yang telah kami sediakan di Serambi Masjid Al-Ikhlas. Terakhir, kami himbau kepada para jamaah sekalian yang membawa handphone untuk dapat menonaktifkan sementara saat sholat berlangsung, dan bagi bapak ibu yang membawa putra putri untuk dapat mengkondisikan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Heru Abu Hanim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا وأسواتنا وقدواتنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Hadratul mukarramin, hadirin wal hadirat, qaimin wal qaimat, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan ketua dan pengurus Masjid Jami' Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian taufik, hidayah, penjagaan dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, qaimin wal qaimat, rahimakumullah. Kultum kita pada malam hari ini berjudul Andai Ini Ramadan Terakhirku. Agak-agak serem memang, nakut-nakutin iya. Dan orang yang pertama kali saya harapkan mendapatkan manfaat dari kultum yang singkat ini adalah saya. Kemudian mudah-mudahan hadirin sekalian, hadirat rahimakumullah, juga bisa mendapatkan faedah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat, qaimin wa qaimat, rahimakumullah. Tema kita malam hari ini terinspirasi dari sebuah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'allimni wa awjis." Ya Rasulullah, ajarkanlah aku tentang Islam ini dan ringkaskanlah pelajaran tersebut. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, yang pertama, idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'in. Apabila engkau hendak berdiri menegakkan, menunaikan salat, maka tunaikan, kerjakan salat itu seolah-olah dia adalah salat perpisahan, salat yang terakhir, salatnya seorang hamba yang tidak bertemu waktu salat berikutnya, salatnya seorang narapidana yang telah divonis mati dan diberikan kesempatan sebelum eksekusi untuk menegakkan 2 rakaat. Kiranya dia akan menjadi salat yang paling indah yang pernah dia lakukan, yang paling khusyuk, yang paling salat yang paling indah. Ini pesan Nabi yang mulia yang pertama, idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'in, salat perpisahan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam juga beliau memiliki haji wada', haji perpisahan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi haji di tahun berikutnya karena beliau telah wafat meninggalkan kita. Yusamma haji, dinamakan haji beliau hajatul wada, haji wada, haji perpisahan. Kemudian yang kedua beliau sabdakan, wala tatakallamu bi kalamin ta'tadiru minhu. Dan jangan kamu berkata, bertutur, berucap, berbicara dengan sebuah perkataan yang engkau akan minta uzur, engkau akan minta maaf darinya. Hadirin wa hadirat, qaimin rahimakumullah. Perkataan sebelum dia diucapkan oleh lisan kita, maka kita yang menguasainya, yang memilikinya. Tapi ketika dia telah keluar dari lisan kita, maka kitalah yang dikuasai oleh perkataan kita. Negeri kita, di sana ada pepatah yang kita semuanya hafal, mulutmu harimau. Dan kita telah terlalu banyak membaca, mendengar, menyaksikan tentang orang-orang yang dahulunya mulia, dahulunya dalam keadaan aman sentosa. Kemudian karena dia tidak bisa menjaga lisannya, lisanul maqal, lisan
yang berupa perkataan maupun lisanul mahal. Lisanul mahal apa yang setara dan diartikan dengan lisan, berupa tulisan dan yang semisalnya. Hadirin wal hadirat, qaimin wal qaimat rahimakumullah. Maka kemudian ketika seorang tidak bisa menjaga lisannya, kiranya berakhirnya kemuliaannya, keamanannya, sejahtera dan sentosa berganti dengan malapetaka, ketakutan, bahkan akhirnya banyak yang pada akhirnya berakhir di jeruji besi. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa ajbi'il ya'sa amma fi aidin nas, dan kumpulkanlah rasa putus asa terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ini pelajaran yang sangat berharga, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengajari kita agar menjaga iffah, kehormatan diri. Pantang bagi seorang muslim mukmin dia merendahkan dirinya, mengharap pemberian orang lain. Kan tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkannya agar dia bersandar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat qaimin wal qaimat rahimakumullah. Maka syahid yang menjadi inspirasi dari judul kajian kita, kultum kita malam hari ini adalah bagian yang pertama. Idza kunta fi shalatika fasalli salatan muwaddi'in. Kadzalika Ramadan, demikian pula Ramadan. Andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, Ramadan terakhir kita. Kalau masih dalam pengandaian kayaknya enggak tergerus. Iya, kita akan naikkan lagi. Kita naikkan judulnya, boleh jadi ini memang Ramadan terakhir kita. Ramadan tahun depan, insyaallah taala akan datang. Insyaallah akan datang. Akan tapi yang tidak bisa kita jamin oleh setiap kita adalah apakah kita berada di dalamnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka apabila datang Ramadan, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bisyarah, kabar gembira. Qad ja'akum Ramadan, telah datang bagi kalian bulan Ramadan. Dan beliau mengabarkan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Dibuka pintu-pintu surga, walam yukhlaq minha baban, dan tidak ada yang ditutup sama sekali. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka dan tidak ada yang dibuka sama sekali. Diikatnya syaitan-syaitan. Kemudian di penghujung hadis Nabi alaihi salatu wasallam sampaikan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih utama, lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Lebih utama dibandingkan 83 tahun yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Kemudian Nabi sampaikan, faman khurima khairuha faqad khurima. Maka siapa yang dicegah dari mendapatkan kebaikan keutamaan malam Lailatul Qadar, sungguh dialah orang yang benar-benar dicegah dari kebaikan yang lain. Hadirin rahimakumullah, semua orang akan mendapatkan Lailatul Qadar, semuanya tanpa terkecuali. Akan tapi masing-masing kita akan melewatinya dengan pilihan kita. Ada yang melewatinya dengan nonton TV, dengan main-main, dengan begadang, tidak ada manfaat. Bahkan sebagiannya bahkan melewatinya dengan berbagai macam dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Maka hendaknya seorang muslim, seorang mukmin memanfaatkan apa yang Allah hadirkan berupa Ramadan dan malam Lailatul Qadar, mengisinya dengan berbagai macam kebaikan, ketaatan, kesalehan, karena dia tidak tahu boleh jadi ini adalah Ramadan terakhirnya. Jika dikatakan kepada kita, jika dikabarkan kepada kita bahwa ternyata ini adalah hari terakhir kita, kita tidak lagi bertemu sholat subuh. Pertanyaannya, kira-kira amalan apa Pak yang akan kita kerjakan, yang pasti akan kita kerjakan ketika sudah dikabarkan ternyata umur kita tidak sampai besok subuh,
Apa yang kita? Hampir kita sepakat kita tentu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syahrul Ramadan, syahrul taubah wal inabah. Bulan Ramadan ini bulan bagi seorang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam kelalaiannya, dosa-dosanya, maksiatnya, kembali bersimpuh mengetuk pintu maaf dan bertaubat kepada-Nya. Seorang yang tidak terketuk hatinya di bulan Ramadan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikhawatirkan hatinya begitu keras, hatinya mati, sehingga dikhawatirkan dia terluput dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau pernah mewasiatkan kepada kita, Ibn Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, sungguhnya engkau hakikatnya adalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka, maka apabila telah berlalu satu hari, sebenarnya telah berlalu, telah pergi, telah hilang pula sebagian dari diri. Sampai kapan? Sampai hari terakhir di mana nama kita diumumkan di masjid ataupun di mushola, bahwasanya kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menakut-nakuti dengan kematian itu perkara yang akan melembutkan hati, karena kita hidup di dalam belantara fitnah dunia yang begitu melalaikan. Nabi alaihi salatu wasallam katakan, aksiru dzikra halimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat memutus segala kenikmatan ini, yakni al-maut, kematian. Maka kita bercita-cita dan berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia, semoga hari kematian kita adalah hari yang paling indah yang pernah kita lewati dalam kesolehan dan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya, membangkitkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, dan kelak mengumpulkan kita bersama imam orang-orang yang bertakwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hadirin wa hadirat qaimin wa qaimat rahimakumullah. Biasanya sampai jam 8. Baik. Mungkin tidak panjang kultum, karena kultum kan 7 menit. Kalau kultum kuliah terserah antum, kita kajian. Jadi mungkin ini nasihat singkat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga jamaah sekalian. Dan mari kita manfaatkan waktu yang tersisa. Allah katakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang yang amat sangat sedikit. Kayaknya baru kemarin kita puasa, ternyata malam hari ini kita sudah masuk pada malam ke-21. Orang-orang yang lalai, tidak memaksimalkan, tidak memuliakan tamu yang agung ini bernama Ramadan di hari-hari yang telah berlalu, maka tutuplah dengan taubat. Dan orang-orang yang telah memuliakan menjamu Ramadan dengan berbagai macam amal saleh dan ketaatan, aktif sambut. Inilah waktunya, detik-detik waktu, momen-momen yang paling agung. Kata Nabi, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, para pencari pahala, wahai para perindu surga, aqbil, sambut, ini waktunya kita berbakti kepada Allah dengan bakti yang terbaik yang kita bisa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, dan ini yang bisa kami sampaikan pada malam yang baik ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi